Masa itu ada di Polda hari ini, ya, tinggal menunggu diserahkan ke jaksa, ya. Setelah clear nanti pertanyaannya disita nggak sama Polda? Nggak usah mancing saya soal itu. Jangan, Anda nggak bisa berbicara begitu. Narasi yang Anda bangun. Anda mau dengar penjelasan saya nggak? Berikan dasar hukum yang benar. Dasar hukumnya. Supaya publik ini yang melihat tahu gitu loh. Jangan narasi yang dibangun. Dasar hukumnya pasal 310, dengar dulu. 310 itu bukan dasar itu yang dimaksud. Nah, ini nggak ngerti. Anda kan? yang selalu 310 itu soal pencemaran nama. Ya, yang dulu. Saya tanya barang bukti yang disita sesuai KUHP pasal 39 sampai 46. Ini yang lama ya. Kita bicara karena masih yang lama. Itu disebut dari hasil tindak pidana. Jadi pramuka, betul? Oh, pakai boleh. Ini maksudnya apa? Ini baru, ini fakta baru nih, yang kemudian dilaporkan ya. Apakah itu kebenaran tidak, itu kita bicara belakangan. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin kaitan masih dengan P21 dulu ya sementara ini. Yaitu bahwa sebetulnya diharapkan penegak hukum khususnya pihak Polda Metro Jaya itu melakukan apa yang disebut dengan Zekerheid, ya, membuat kepastian hukum. Gitu ya, bukan membuat satu kebingungan hukum atau interpretasi hukum gitu seperti yang sekarang terjadi gitu kan, ungkapan dari Direskrimum bahwa ini lengkap gitu kan, kemudian mengutip menurut jaksa gitu kan, tapi kepastian hukumnya nggak ada gitu sampai sehingga menimbulkan pengkritikan. Maksudnya kepastian hukum nggak ada, kan prosesnya berjalan terus, Bang Fadil. Ya, kepastian hukum itu adalah kalau sudah menyebut bahwa ini lengkap P21, ya harus P21 yang lengkap itu gitu. Bukan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan seperti tadi gitu. Oleh Direskrimum. Tapi kan nggak disebutkan bahwa lengkap P21 oleh Direskrimum kan? Iya, itulah yang membuat kok ngait begitu. Yang menyebutkan kan Bung Jadi Ade. Seharusnya ketika dia berbicara tentang lengkap P21 ya sudah di saat itu. Jangan ada interpretasi yang liar. Jangan nanti liar. Jadi bersayap begitu, Bang Aiman. Seperti sekarang terjadi gitu kan. Nah, ini saya kira kurang bagus. Sedangkan harusnya penegak hukum itu ya membuat kepastian hukum yang tidak diinterpretasi kemudian walaupun dalam proses gitu. Ya. Itu. Yang kedua, bahwa jangan ada anggapan bahwa dengan P21 itu kan lengkap itu otomatis gitu kan, bahwa itu proses lanjutan jaksa akan nyambung begitu saja dengan apa yang dilakukan oleh penyidik gitu. Karena ada juga yang namanya P26. Gitu. P26 itu adalah SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan. Gitu. Berarti ada kompetensi masing-masing. Gitu. Kepolisian punya kompetensi, gitu kan, punya penilaian, gitu kan, tentang peristiwa pidananya atau mungkin orang yang melakukannya. Tapi juga kejaksaan punya kompetensi sendiri gitu. Sehingga bisa saja yang dinyatakan pidana di dalam proses penyidikan, tapi nanti waktu proses kejaksaan tidak pidana. Itu maksud saya juga, ini jangan sampai ada penyesatan informasi seolah-olah bahwa dengan P21 clear semua. Maksudnya kalau jaksa belum bicara, yang lain nggak usah bicara dulu deh gitu. Itu karena apa? Tadi yang disebut dengan lengkap itu kalau menurut saya checklist. Gitu, baru ini ada lengkap gitu. Tapi jangan dianggap bahwa dengan begitu segera akan ada proses pendakwaan. Tapi saya tanya kepada Anda yakin ini bakal lengkap dan menuju proses persidangan? Kalau saya masih, karena saya termasuk tersangka, ya harus tidak yakin. Gitu. Kalau saya yakin artinya itu nggak benar dong gitu kan. Karena saya masih melakukan perlawanan gitu kan. Dan itulah hak dari seseorang yang disangka tadi. Jadi kalau saya menganggap banyak cacat hukumnya dalam proses itu, yang mungkin nanti apakah bisa diangkat di dalam proses pra-peradilan
Karena masih bisa di tingkat kejaksaan juga ada pra-peradilan gitu. Atau mungkin nanti dalam eksepsi kalau sampai ke persidangan untuk hal-hal yang cacat-cacat prosedural. Kita akan lakukan itu. Jadi punyalah bahan-bahan untuk itu mah gitu. Jadi karenanya tadi kenapa konklusinya seperti itu Bang Aiman. Ada laporan soal laporan itu apa tadi? Nah, yang laporan itu Ini agak ngeri-ngeri sedap loh. Ini- Nyebut-nyebut pasar pramuka soalnya. ini Maksudnya apa ini? Ini jembatannya dulu. Jembatannya adalah bahwa kalau kita yang sedang bicarakan ini soal-soal aspek kalau saya melihat derivasi Turunan. Oke. dari apa? Dari yang pokok. Yang pokok itu ijazah ini asli atau palsu, gitu kan? Dan inilah yang sejak Kalau awal Mas Roy 99,9% palsu, kalau Anda? saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman semua. Bukan berapa persen kalau persentase. Saya tidak melakukan persentase lah. Tapi bahwa Anda yakin itu palsu. Palsu. Oke, 100%. Kalau itu saya tegas, kalau untuk menyatakan itu tegas, palsu. Oke. Kalau itu Nggak tapi pakai persentase. persentase tidak. Oke. Makanya dikuatkan laporan dia. Inilah yang akan kita Makanya dikuatkan buktikan. laporan. Enggak, nanti dulu. Ini Dari mana katanya? Dari mana? ini yang kita begini. Memang melakukan penelitian katanya gitu kan? Pertama pada aspek digital forensik yang awal. Oke. Sejak lama itu sudah lama sekali. Oleh Bang kan? Rismon itu? Jodoh Bang Rismon segala macam. Bang Rismon ini yang kita anggap sebagai Kan Bang Rismon udah narik diri. yaitu penyimpangan namanya. Gitu. Kalau menurut saya mah nanti ada Orangnya nyimpang, penelitiannya enggak. ya saya tidak melihat dia sebagai peneliti yang benar. Berarti penelitiannya enggak benar dong? Gak benar. Yang awal benar, Oh. gitu. Yang awal benar, tapi kemudiannya ada pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan dia tidak benar pada penelitiannya. Oke. Dan saya yakin bahwa penelitian berikutnya itu nggak akan benar. Oke. Itu ini soal keyakinan. Oke, Itu oke. ya soal keyakinan. Soal laporan, boleh nggak? Soal laporan tadi. Laporan itu kaitannya dengan konsistensi kita tentang ijazah itu asli atau palsu. Ini yang pasar pramuka nih? Iya, nanti ke pasar pramuka, silakan. gitu kan. Nah, karena itulah maka kita melihat bukan didiskusi soal digital forensik seperti ini, gitu. Tapi ingin kepada siapa yang buatnya, karena itu dasar keyakinan. Karena kita yakin bahwa ini palsu, pasti ada yang bikin palsu. Oke, kalau Gitu. ini logika gini, ini kan logika sederhana. Kalau ini palsu, maka ada yang buat. Ada yang buat. Siapa yang buat palsu ini? Pramuka. Pasar pramuka? Pramuka. Karena apa? Bentar. Siapa Bang? Nanti dulu. Inilah yang kita adu. Jadi kan? sebentar. Jadi ada ijazah, ini keyakinan Bung Ya, Rizal ya. ya. Ijazahnya palsu, ada yang buat, dibuatnya di pasar pramuka. Ya. Iya. Ya, Oke. itu yang kita adukan ke Bareskrim. Oke. Gitu. Ini baru ini. Yang membuat kita adukan ke Bareskrim, Ya. gitu ya, dengan pengaduan masyarakat, Dumas, kan Oke. begitu, dengan berbagai temuan-temuan. Temuannya diantaranya adalah? Temuannya berbagai informasi yang beredar, seperti misalnya dari itu data-data, misalnya dari acara kita juga ada. Gitu kan? Saya diperiksa lagi dong. iNews. Enggak, kalau berita itu Nanti saya adalah tanya alat Prof. Henry. bukti. Jangan lupa. Bentar. Kalau seandainya bukti dari sini boleh nggak? Redakturnya diperiksa, saya diperiksa boleh nggak? Prof. Henry, menurut undang-undang pers. Kalau undang-undang pers, maka ketika ada informasi yang keluar dari institusi pers itu dianggap salah, maka mereka bisa melakukan permintaan hak jawab. Oke. Yaitu Kalau mengkoreksi. dijadikan barang bukti, Barang bukti apa ini? barang bukti apapun dalam tindakan pidana. Kalau Produk- barang produk bukti, pers. kalau barang bukti tinggal barang bukti apa dulu, karena gitu kan? Misalnya pernyataan salah satu narsum. Pernyataan narsum itu dilindungi dengan kebebasan berpendapat. Oke. Gitu kan, kebebasan berpendapat. Nah itulah karenanya maka narsum yang diundang selama dia itu adalah diundang secara resmi, Oke. itu tidak bisa kena ITE. Kalau ITE ya tidak mungkin kena Oke. ITE. Tapi bahwa kemudian jadi saksi, misalnya produsernya jadi saksi dan seterusnya jadi saksi untuk dimintai keterangan melengkapi BAP, apakah bisa? Sebenarnya kan kalau pers itu kan kewajibannya adalah cover both side. Betul. Atau kalau ada kesalahan maka ada hak jawab. Ini kan sudah cover both side.
Ini menyerang, katakanlah begitu, yang sini adalah menjawab kan begitu. Jadi itu biarkan masyarakat yang menilai sendiri mana yang benar, mana yang tidak. Itulah kebebasan pers, dan kebebasan pers itu bagian dari the fourth estate of democracy. Selama demokrasi itu masih dihargai oleh negeri. Jadi pertanyaan gini, kalau salah satu bukti diambil dari rakyat bersuara dan suatu saat saya dimintai keterangan oleh untuk melengkapi berkas pemeriksaan acara, maka saya berhak untuk nggak datang? Anda punya hak sebagai jurnalis untuk memiliki hak ingkar atau hak tolak. Karena Anda sebenarnya hanya memfasilitasi. Anda bukan orang yang mengungkap kebohongan atau itu. Berarti nanti kalau seandainya dipanggil saya nggak datang ya? Nggak usah datang. Tapi yang saya maksud orang yang mengungkap tadi. Misalnya ini pada waktu itu ada acara namanya Widodo. Mungkin pernah. Waktu itu Widodo menyampaikan di forum ini. Oh iya. Ya, kan narasumber. Iya betul. Itu beberapa bulan lalu. Ya. Kan misalnya itu. Ya. Berarti itu jadi barang bukti. Itu bisa jadi barang bukti. Kan begitu. Karena walaupun bagaimana. Dari sekian barang bukti apa yang kemudian Anda tarik kesimpulan dari beberapa narasumber di sini misalnya. Sehingga Anda punya keyakinan untuk melaporkan bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. Iya, kalau dari yang Widodo tadi misalnya, ini dulu lah. Karena bukan hanya itu. Widodo tadi telah menyebut bahwa Jokowi punya tim 6 orang. Iya kan? Di mana dia yang awalnya Widodo itu disebut sebagai orang yang melakukan peran strategis ke Pasar Pramuka. Tapi ternyata dia bantah. Kan begitu. Dia menyatakan saya hanya di tahap kedua. Yaitu tahap setelah pendaftaran kampanye. Yang kampanyenya itu namanya Sigit Widiawan. Kan gitu. Sementara Widodo tidak. Dia menyebut tahap kesatunya itu kan proses persiapan sampai ke pendaftaran itu adalah nama-namanya dia sebut. Tuh ada Anggit Nugroho, ada David. Saya nggak apa-apa karena itu yang saya laporkan. Gitu kan ada David. Oh semuanya Anda laporkan itu? Saya laporkan. Apa peran mereka? Apa peran mereka? Nanti dulu karena ini Dumas, kan? Ini Dumas itu kompetensinya ada di pihak kepolisian untuk memilah, gitu kan? Melihat nanti mengklasifikasikan mana yang terlibat, mana yang tidak, mana yang hanya sekedar. Bukan, logikanya belum dapat nih. Dari mana kemudian mereka-mereka yang Anda sebutkan itu berperan dalam pembuatan ijazah palsu menurut Anda ya di Pasar Pramuka? Nah itu awalnya dulu. Awalnya Betor Suryadi. Kan begitu. Kita masukkan. Karena Betor menyebut ada tim Solo, tim Jakarta. Dan membuat di Pasar Pramuka menurut Pak Betor. Betor begitu. Gimana Widodo tadi. Tapi Widodo membantah. Kan begitu. Widodo menyebut. Ada 6. 6 yang kemudian 4 yang utama. Nah, kemudian Betor menyebut waktu tim Solo datang ke Jakarta tidak membawa dokumen. Begitu, itu yang dasarnya. Berarti peran 4 ini penting dan strategis. Oh, Anda connecting the dots ya? Nanti dulu kita buat begitu, skemanya, skenario, desainnya gitu kan. Itulah yang kita masukkan ke pihak Bareskrim. Bareskrim karena ini Dumas bukan pelaporan. Kita tidak melaporkan orang-orang itu. Kita sebagai masyarakat mengadu. Gitu kan, Pak Bareskrim, tolong periksa ini. Ini ada beberapa informasi begitu. Nah, video ataupun podcast ataupun hasil seperti kita itu alat bukti. Yang diduga, menurut Anda bahwa diduga maka ada dugaan ijazah ini dibuat di Pasar Pramuka berdasarkan fakta-fakta yang tadi Anda kumpulkan. Fakta-fakta yang kita kumpulkan gitu kan dari berbagai itu ada nama-nama yang variasi. Yang kita berujung, tolong nanti ujungnya periksa 4 orang. Begitu. Yaitu 1 Eko Sulistyo yang sering disebut oleh banyak narasumber. Itu belum pernah diperiksa itu? Berapa? Belum pernah diperiksa itu? Belum ada satupun yang diperiksa. 1. Begitu. Oleh karena itu ini hal yang baru yang kita masukkan. 2 gitu kan. Pak Iman Raharjo yang memang punya akses nanti ke Pasar Pramuka karena dia punya kios di Pasar Pramuka dan dia adalah
tim sedulur relawan sedulur. Mantan Wamen. Mantan Wamen Ya. gitu kan, Wamen Des Ya. gitu. Kemudian 3 Pratikno. Pak Pratik. Pratikno ini yang sejak zaman Pak Jokowi sampai zaman Pak Prabowo masih menjadi menteri. Dan itu bekas rektor UGM kan begitu. Yang 4 adalah Pak Jokowi sendiri, Joko Widodo gitu. Karena walaupun bagaimana nggak bisa dilepaskan dari pengguna gitu kan, atau punya peran-peran yang penting di sana. Itu pada ujungnya gitu kan kita sebut begitu. Taruhlah dari 4 yang awal disebut gitu kan menuju ke 4 yang akan dituju, dan mohon Pak Bareskrim gitu kan, karena ini sudah dilaporkan oleh masyarakat, periksa, minta keterangan begitu. Kalau memang itu nanti bukti ada dan bisa terbukti. Dan jangan lupa ada satu poin lagi, bahwa di Pasar Pramuka pernah ditangkap 23 orang jago pemalsu di sana, dokumen 23 orang. Tahun berapa itu? 2015. Oke. 2015 kemudian diproses, bahkan yang 8 orang yang tersangka kemudian terjadi terdakwa sampai terhukum. Terhukumnya itu sampai inkrah Mahkamah Agung, di penjara. Ya. Itu kalau nggak salah visa waktu itu ya. Bukan, dia memalsukan segala rupa. Termasuk ijazah. Termasuk ijazah. Oke. Itu. Yang diawali informasinya dari Menristek Dikti, Pak Muhammad Nasir. Muhammad Nasir punya tim yang datang ke Pasar Pramuka, kemudian ditawarkan timnya itu mau bikin palsu tidak ijazah. Yang nanti sampai kepada konklusi dan digerebeklah gitu kan oleh Polda Metro Jaya, dan akhirnya dinyatakan 8 orang sebagai tersangka dan putusannya inkrah. Jadi sangat nyambung gitu. Gitu informasi ini sampai kepada pelaksanaan tadi. Pak Iman sendiri menurut Sri Rajasa dia bukan pemalsu, tapi dia bisa menjadi pengorder katanya. Yang masukannya di belakang itu, yang jago-jago pemalsuan. Oleh karena itu semua ini perlu diperiksa. Semua periksa sampai kepada konklusinya nanti tidak atau iya. Oke. Gitu. Saya Dan sedikit Pak Iman punya Mas Iman, kos di situ. Pak Iman punya terhadap apa yang tempat. disampaikan Bang Rizal. Saya lebih mengapresiasi Bang Rizal ini ya. Makasih Bang, artinya gini. Di balik semua narasi yang Bang Rizal bangun ini, saya melihat beliau itu patokannya ada pada rel hukum, ya. Appreciate Bang untuk itu. Artinya semua hal-hal yang informasi yang Abang terima ya, apa yang Abang sampaikan itu Abang proses ya melalui Dumas ya atas nama masyarakat lah. Nah biar hukum ini berproses Bang. Tetapi yang kita ingatkan jangan selalu yang kebalik dengan kasus awal ini Roy Sur CS adalah stay terus. Pak Jokowi memalsukan ijazah, Pak Jokowi memalsukan ijazah. Sementara selalu berusaha untuk menolak proses hukum. Nah itu yang kita tidak ingin terjadi. Nah oke nggak apa-apa Dumas silakan. Justru di sini Bang Rizal nanti akan semakin menguatkan apa opini yang abang-abang semua ini bangun itu terbukti atau malah batal sama sekali. Nah ini kita appreciate Bang, silakanlah ini yang benar. Jadi biarkanlah hukum berproses, biarkan sampai proses P21 penuntutan masuk sidang nanti, lalu kita terima hasil apapun itu baru namanya warga negara Indonesia yang taat hukum. Jadi jangan kita membuat opini perlawanan padahal rambu hukum itu sudah berjalan dengan baik. Karena yang menunggu keadilan ini dua pihak. Satu pihak tersangka Roy CS, yang kedua Pak undang-undang apa pasal itu yang kedua apa opini. Anda nggak pernah menjelaskan Pak soal Jokowi undang-undang sebagai dan dasar korban. loh. Nah Anda cuma dua-duanya tengah narasi menunggu. yang dipanjangin. Jadi gitu jangan mematahkan seolah-olah proses hukum ini tidak adil, seolah-olah ada kriminalisasi, seolah-olah ada manipulasi. Lalu kita membangun opini positioning kita memanipulasi positioning kita untuk membenarkan opini kita, kan itu yang nggak benar. Jadi saya sekali lagi apresiasi kepada Bung Rizal yang memilih proses hukum secara baik dan benar. Kalau misalnya ada dugaan ada yang memalsukan di Pramuka,
adukan orang itu biar hukum yang menentukan nanti, itu yang benar. Saya pikir ini. Makasih. Ya David, jangan membangun narasi panjang. Coba berikan dasar-dasar seperti saya menjelaskan. Ada dasar KUHAP, beginilah isinya, pasalnya ini, ayatnya ini. Dia kan cuma panjang begini. Itu yang disebut narasi. Jadi kalau kelompok kita itu bukan narasi, menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam undang-undang, dalam KUHAP, dalam KUHP, dan terakhir mana itu barang aslinya. Udah dijelaskan oleh pengacara resminya Pak Jokowi, Prof. Firman ini. Aslinya sekarang ada di Polda, Kalau itu akan diteruskan ke Kejaksaan. Tunggu nah aja. itu yang saya tadi Tunggu mau aja Mas, sampaikan, nanti yang hari hanya Bung kita Aiman nunggu. tadi mintakan kepada saya. Itu proses hukum Pak, yang benar, kita sama-sama menunggu. Ada Gitu pasalnya loh. kan? Nanti sebutin. Gitu, Bang Iman. Nanti sebutin. Sedikit, Bang Iman. Jadi dalam proses ini kalau memang P21 gitu kan, berarti kan masuk proses berikut, katakanlah itu prosedur yang benar, tidak ada penghentian penuntutan misalnya, jalan terus nih. Berarti sebenarnya beban terbesar sekarang pada jaksa gitu. Jadi yang kemarin disebut bahwa tunjukkan dong Pak Jokowi gitu kan mengenai ijazahnya, ya udah nggak relevan karena ijazah itu sudah ada di Polda. Begitu Tepuk tangan buat Bang Rizal Fadila. Begitu sekarang masuk dari Polda sudah dilimpahkan misalnya ke jaksa. Berarti jaksa harus membuktikan itu asli. Begitu. Sampai uji forensik yang terbuka, yang segala macam lah yang publik bisa Jadi tahu kalau jaksa nanti. sudah menerima semua, artinya jaksa sudah meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli. Harus dibuktikan dan itu harus terbuka. Rakyat Indonesia harus tahu. Apa, Saya Bu? kira itu Kalau itu kan penyelesaian. gelar perkara. Izin Kalau- Bang Rizal, saya nyambung dikit aja. Jadi benar, sepakat dengan Bang Rizal ya. Jadi ijazah yang ada di Polda hari ini itu nanti akan dibawa ke persidangannya ke jaksa penuntut masuk sidang. Di situ akan dibuktikan karena kasusnya 310 311 tadi soal fitnah itu terbukti fitnah atau tidak terbukti sebagai fitnah ketika ijazah itu dibuktikan di dalam proses persidangan ijazah itu ada asli atau fiktif atau palsu. Di situ baru ketokan palu. Mas Roy, Anda bebas karena ijazah Pak Jokowi nggak ada palsu apa segala macam. Tetapi begitu persidangan menunjukkan dan memforensik apa segala ijazah ini asli, maka Mas Roy kena fitnah. Enggak, yang saya 12 tanyakan tahun. kepada David, Kan itu. barang tersebut disita oleh Polda, gitu maksudnya. Iya, ada sekarang kan? Pasalnya berapa? Sebutin Kalau pasal. disita oleh Polda, KUHAP 881 pasal 39 sampai 46. Tolong dibacakan. Isinya bahwa pasal 39 hingga pasal 46 menjelaskan syarat dan prosedur barang apa saja yang bisa disita seperti benda yang diperoleh dari tindak pidana. Benda yang diperoleh dari tindak pidana. Tindak pidana. Berarti barang yang disita itu bermasalah secara hukum. Makanya jangan sok-sok bicara begitu kalau nggak ngerti, David. Loh, Bicara gini aja loh. yang biasa. Nggak usah masuk ke arena ini. Anda sudah menjelaskan tadi bahwa barang itu benar disita. Berarti pasal 39 KUHAP sampai pasal 46, 881 menjelaskan barang yang disita itu dari hasil tindak pidana. Begini Bagaimana? loh. Oke, saya tanggapin ya. Ya, tanggapi Karena tapi Anda- pakai dasar, jangan Ya, narasi. Karena Anda sebut nama saya. Ya, Jadi gini. Anda tadi saya menjelaskannya pakai katakan, dasar ya, jangan narasi ya. gimana saya mau ngomong Anda? Iya, oke. Anda ngoceh terus. Jadi gini. Ijazah itu ada di Polda hari ini ya. Tinggal menunggu diserahkan ke jaksa ya. Setelah clear nanti semua Pertanyaannya proses. disita nggak sama Polda? Nggak usah mancing saya soal itu. Jangan, Anda nggak bisa Diam dulu. berbicara begitu. Anda diam Narasi dulu. yang Anda bangun. Anda mau dengar penjelasan saya nggak? Berikan dasar hukum yang benar. Dasar hukumnya. Supaya publik ini yang melihat Oke. tahu gitu loh. Jangan Dasar narasi hukum- yang dibangun. Ya. Dasar hukumnya pasal 310, dengar dulu. 310 Itu bukan dasar itu yang dimaksud. Lah ini nggak ngerti Anda kan. yang selalu 310 tuh soal pencemaran nama. Iya, dengar Yang dulu. saya tanya barang bukti yang disita sesuai KUHAP pasal 39 sampai 46. Ini yang lama ya, kita bicara karena masih yang lama. Itu disebut dari hasil tindak pidana. Jadi gini, itu yang benar. makanya Kalau kan- Anda bercerita pasal 310, pasal 311, itu orang yang diduga karena melakukan dianggap mencemarkan. Itu Ya. berbeda dengan Ya. apa yang saya sampaikan. Makanya nggak ngerti Anda ini. Korelasinya ke sana ya. Korelasinya karena
tersangka ini didasarkan pada pasal 310, 311 pencemaran dan fitnah. Nah, untuk membuktikan apakah dia memfitnah atau mencemarkan atau tidak, maka objek ini harus ditunjukkan. Objeknya apa? Ya, Ijazah. berarti barang tersebut disita kan? Tunggu dulu, dengar dulu lah. Anda ini nyerocos terus. Anda kan tadi ngomong Kalau disita kok nyerocos. sekarang ijazah itu ada di tangan Polda. Bahwa statusnya apapun namanya disimpan, dititip, disita itu kita nggak peduli. Ya, kan Anda bilang Tetapi tadi untuk disita. itu untuk barang pembuktian nanti di persidangan. Apakah ijazah ini asli atau palsu, ada atau fiktif? Ya, bro. Di situ baru kaitan 310, 311 itu kena. Barang Oke, yang baik. disita, bro. Jadi di situ Oke, kita kembali saat lagi, kita belum sama kami di Rakyat Bersuara. Oke.